Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di tengah hutan yang lebat, seorang pemuda bernama Jaka mengunjungi makam keramat Syekh Suluki untuk mencari pencerahan. Dengan ketakutan yang menguasai dirinya, Jaka harus menghadapi ujian-ujian berat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, tersembunyi sebuah makam yang telah menjadi legenda. Makam tersebut dikenal dengan nama makam keramat Syekh Suluki. Syekh Suluki adalah seorang tokoh mistis yang dipercaya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan ajaran kebaikan, tetapi juga terkenal karena kekuatan magis yang dimilikinya. Tak ada yang tahu pasti siapa Syekh Suluki, namun cerita tentangnya selalu dibicarakan dengan rasa hormat sekaligus ketakutan. Makam tersebut terletak di sebuah bukit terpencil yang hanya bisa dijangkau melalui jalan setapak yang terjal dan berbahaya. Warga desa mengatakan bahwa siapapun yang berani datang ke makam tersebut akan mendapat berkah besar, tetapi banyak juga yang hilang secara misterius, konon karena tidak mampu menahan kekuatan gaib yang ada di sana. Pada suatu malam yang gelap, di tengah hujan deras, seorang pemuda bernama Jaka berdiri di depan gerbang kecil menuju pemakaman tersebut. Jaka baru saja kembali ke desanya setelah bertahun-tahun merantau. Namun, kali ini, ada alasan yang lebih mendalam yang membawanya pulang. Ia ingin mencari tahu kebenaran tentang legenda makam Syekh Suluki, sebuah cerita yang selalu mengusik pikirannya sejak kecil. Selama bertahun-tahun merantau, Jaka mendengar banyak kisah mengenai Syekh Suluki. Ada yang mengatakan bahwa makam itu adalah tempat yang penuh berkah, sebuah tempat yang bisa memberikan jawaban untuk segala permasalahan hidup. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makam itu sangat berbahaya. Mereka yang berusaha mengambil sesuatu dari sana, atau bahkan hanya mendekat, seringkali hilang atau kembali dengan pikiran yang kacau. Pada suatu malam yang mencekam, Jaka merasa dirinya dipanggil untuk mengunjungi makam tersebut. Rasa takut menggerogoti hatinya, tetapi dorongan untuk mencari tahu lebih dalam lebih kuat. Ia tahu bahwa malam itu adalah malam yang menentukan. Dengan tekad yang bulat, Jaka memulai perjalanannya ke makam yang keramat tersebut. Hujan semakin deras saat ia melangkah. Tanah yang licin membuat setiap langkahnya terasa berat. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, dan suara-suara dari hutan gelap terdengar begitu menakutkan. Semakin ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang mengamati setiap gerakannya. Setelah berjalan cukup lama, Jaka tiba di sebuah gerbang yang terbuat dari kayu tua dan terjaga rapat dengan akar pohon yang melilitnya. Pintu gerbang itu tampak sepi, seolah tidak ada yang pernah lewat. Tetapi, di baliknya, Jaka merasakan sebuah aura yang kuat. Ia tahu bahwa ia telah tiba di tempat yang dimaksud. Dengan hati-hati, ia membuka pintu gerbang tersebut. Begitu memasuki area pemakaman, Jaka merasa seolah-olah dunia ini berubah. Udara di sekitar makam terasa lebih berat, lebih kental dengan energi gaib. Dalam kegelapan, hanya beberapa nisan yang tampak samar, sebagian besar tertutup oleh dedaunan lebat dan semak-semak yang merambat. Di tengah-tengah makam itu, sebuah kuburan besar terlihat dengan jelas, makam Syekh Suluki. Nisan makam itu berbeda dengan yang lain. Tertulis dengan aksara yang tidak bisa Jaka pahami, dan sepertinya sudah sangat tua. Tiba-tiba, Jaka merasa ada sesuatu yang merayap di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat ke makam tersebut. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di makam ini. Jaka melangkah dengan hati-hati menuju makam itu, perasaan takut dan rasa penasaran bercampur dalam dirinya. Saat ia berdiri di samping makam tersebut, sebuah angin kencang bertiup, membuat dedaunan dan ranting-ranting pohon di sekitar makam berdesir dengan keras. Tiba-tiba,
Jaka mendengar suara yang begitu jelas, seperti suara bisikan yang berasal dari dalam tanah. Kamu akan tahu kebenaranmu, tetapi bersiaplah untuk membayar harga yang besar. Suara itu begitu jelas, membuat Jaka terkejut. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya ada kegelapan dan hutan yang lebat. Namun, rasa takut yang semakin dalam itu semakin kuat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah energi yang tak terlihat, mulai mengelilinginya. Jaka merasa tubuhnya mulai terasa berat, seolah ia dibebani dengan sesuatu yang sangat besar. Dengan tangan yang gemetar, Jaka meraih nisan makam Syekh Suluki. Begitu ia menyentuh batu nisan itu, bumi di bawah kakinya bergetar. Suara angin semakin kencang, dan dalam sekejap, Jaka merasakan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan yang dalam. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan menyelimuti makam, dan dalam sekejap, Jaka terperangkap dalam suatu dimensi lain. Di sekelilingnya, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak, bayangan yang seolah hidup. Di dalam cahaya tersebut, Jaka melihat sosok yang sangat tinggi dan bersinar, Syekh Suluki, dengan wajah yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Mata Syekh Suluki menatap Jaka dengan penuh perhatian. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara Syekh Suluki terdengar begitu dalam, seolah berasal dari kedalaman bumi. Jaka terdiam, takut untuk menjawab. "Saya hanya ingin tahu. Saya ingin tahu kebenaran tentang makam ini, tentang apa yang terjadi di sini." Syekh Suluki tersenyum. "Setiap orang yang datang ke sini memiliki niat yang berbeda. Tetapi tidak semua mampu menerima kebenaran yang ada di sini. Ini adalah tempat yang penuh dengan kekuatan, dan kekuatan itu dapat menghancurkan atau menyelamatkan jiwa seseorang." Jaka merasakan tubuhnya semakin lemas, tetapi ia tetap berusaha untuk bertahan. "Apa yang harus saya lakukan? Saya takut, tapi saya harus tahu." Syekh Suluki mengangguk pelan. "Takut adalah bagian dari perjalanan ini, tetapi kamu harus memilih. Apakah kamu akan terus mencari kebenaran, meskipun itu bisa menghancurkanmu, atau kamu akan meninggalkan tempat ini dan kembali dengan hidupmu yang biasa-biasa saja?" Jaka merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal takdir. Ia harus membuat pilihan, terus maju atau mundur. Namun, rasa penasaran yang menggebu dalam dirinya membuatnya mengambil langkah pertama. Dengan suara pelan, Jaka berkata, "Saya akan melanjutkan, meskipun saya takut. Saya harus tahu." Syekh Suluki mengangguk sekali lagi, lalu berkata, "Berhati-hatilah, anak muda. Jalanmu baru dimulai. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu." Cahaya itu semakin terang, dan Jaka merasa dirinya terhisap kembali ke dalam kegelapan. Ia merasakan kesadaran dirinya mulai menghilang, tetapi satu hal yang jelas, jalan yang telah ia pilih akan mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Jaka merasakan tubuhnya terjatuh ke tanah dengan keras. Matahari yang semula terbenam, kini telah berganti dengan kegelapan yang pekat. Suasana sekitar berubah menjadi sepi, hanya suara angin yang terdengar dari kejauhan. Perlahan, ia mengangkat tubuhnya yang terasa berat, dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tidak ia kenali. Ia berada di sebuah padang luas yang dipenuhi dengan kabut tipis. Tak ada pohon, hanya tanah yang tandus, dengan langit yang gelap dan dihiasi oleh awan hitam pekat. Di kejauhan, Jaka melihat sosok-sosok yang tampaknya sedang bergerak. Mereka adalah sosok-sosok manusia, namun bayangan mereka tampak kabur, seperti kabut yang bergerak di antara pepohonan. Jaka merasa bingung. Apa yang terjadi? Ini bukan tempat yang tadi. Di mana saya sekarang? Gumamnya pada diri sendiri. Di saat itu, ia mendengar suara yang dikenalinya,
suara Syekh Suluki. Kamu telah memasuki dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan ujian. Ini adalah dunia antara kehidupan dan kematian, tempat bagi mereka yang belum menemukan takdir sejatinya. Jika kamu ingin kembali, kamu harus menghadapinya. Menghadapi ketakutanmu dan mengatasi ujian ini. Jaka menoleh dan melihat sosok tinggi yang tampak bersinar. Syekh Suluki berdiri di hadapannya. Kenapa ini terjadi? Jaka bertanya dengan terbata, meskipun rasa takut telah melanda dirinya. Apa yang harus saya lakukan di sini? Syekh Suluki mengangguk pelan, matanya menunjukkan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkahmu ke depan akan menguji tekad dan keberanianmu. Tempat ini akan memperlihatkan bagian dari dirimu yang selama ini kamu coba hindari. Di sini, kamu akan dihadapkan dengan ujian yang akan mengubahmu selamanya. Saat itu, Jaka merasa tubuhnya mulai terguncang. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan suara-suara aneh terdengar dari seluruh penjuru padang. Kabut semakin tebal, dan bayangan-bayangan mulai muncul. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tak terlihat, seolah-olah terbuat dari bayangan dan kabut itu sendiri. Sosok-sosok tersebut mendekat, melangkah perlahan, namun setiap langkah mereka terasa berat, seolah bumi ini mengingatkan mereka tentang kekuatan yang tak terukur. Apa mereka? Tanya Jaka, merasa terperangkap dan semakin ketakutan. Syekh Suluki menatapnya tajam. Mereka adalah cerminan dari ketakutanmu, Jaka. Mereka datang untuk menguji seberapa kuat keberanianmu. Hanya dengan menghadapinya, kamu bisa melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, sosok-sosok itu mulai bergerak lebih cepat, menutupi jalan yang ada di hadapan Jaka. Hati Jaka berdegup kencang, rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya. Ia melihat mereka mendekat dengan wajah yang kabur, namun ada sesuatu yang menakutkan di balik bayangan tersebut. Mereka seolah-olah mewakili segala rasa takut yang pernah ia rasakan dalam hidupnya, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kegelapan, dan ketakutan akan kehilangan arah. Salah satu bayangan itu mendekat dan berbicara dengan suara berat dan mengerikan, "Kamu akan gagal, Jaka. Semua ini sia-sia. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu harapkan di sini?" Jaka merasa tubuhnya kaku, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menghadapi semua ini, walau ketakutan menyelimuti dirinya. Saya tidak akan mundur," katanya dengan suara gemetar. Dengan satu gerakan, ia melangkah maju, mencoba menghindari bayangan-bayangan itu. Namun, semakin ia melangkah, semakin banyak bayangan yang muncul di depannya, semakin keras suara-suara itu terdengar di telinganya. "Apa yang kamu takutkan? Kenapa kamu takut pada dirimu sendiri?" Jaka berhenti sejenak, merasakan angin yang berhembus kencang. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Rasa takut itu terus berusaha menguasai dirinya, tetapi ia teringat akan kata-kata Mbah Kanjeng Suluki. Keberanian sejati bukan hanya tentang mengalahkan rasa takut. Keberanian adalah tentang menghadapi rasa takut itu, mengakui bahwa ketakutan ada, dan tetap maju meskipun ketakutan itu ada di dalam diri. Dengan tekad yang semakin kuat, Jaka membuka matanya dan melangkah lebih jauh. Kali ini, bayangan-bayangan itu tidak bisa menghalangi jalannya. Mereka semakin kabur, semakin menghilang, seolah ketakutan itu sendiri mulai pudar dengan setiap langkah keberanian yang ia ambil. Akhirnya, ketika ia melangkah melewati kabut tebal itu, dunia sekitar berubah. Padang yang tandus berganti menjadi taman yang indah, dipenuhi bunga-bunga berwarna cerah dan udara yang segar. Angin sepoi-sepoi menyentuh kulitnya, dan suara burung yang riang terdengar di kejauhan. Jaka tertegun, tak percaya dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Syekh Suluki muncul di sampingnya, tersenyum. "Kamu telah menghadapinya, Jaka. Kamu telah melewati ujian pertama.
tetapi perjalananmu belum selesai. Masih ada banyak ujian yang harus kamu hadapi untuk menemukan takdirmu. Jaka merasa lega, tetapi juga tahu bahwa apa yang ia alami baru sebagian kecil dari ujian yang lebih besar yang akan datang. Ia masih harus melanjutkan perjalanan ini, menghadapinya dengan keberanian yang lebih besar. Setelah melewati ujian pertama yang mengerikan, Jaka merasa jiwanya terangkat. Taman yang indah dan udara segar memberikan rasa damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun ia berhasil mengatasi ketakutannya, Jaka tahu bahwa ujian yang lebih besar menanti. Perasaan takut dan keraguan yang selama ini membelenggunya belum sepenuhnya hilang. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia temui. Ini bukan akhir dari perjalananmu, Jaka, suara Embah Kanjeng Jimat terdengar lembut di sampingnya. Ini adalah saat di mana kamu harus mengenal dirimu lebih dalam. Hanya dengan itu kamu akan menemukan jawaban atas segala yang kamu cari. Jaka menatap Syekh Suluki dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang saya cari, Embah? Tanyanya, suara penuh ketegangan. Apa yang harus saya temui di ujian berikutnya? Syekh Suluki tersenyum dengan bijak, namun matanya tampak penuh misteri. Apa yang kamu cari bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat dengan mata. Kamu harus menghadapinya dengan hati. Lanjutkan perjalanan ini, dan kamu akan menemukan kebenaranmu sendiri. Jaka mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Syekh Suluki melambaikan tangannya, dan seketika, suasana di sekitar mereka berubah. Taman yang damai itu menghilang, dan tempat yang sebelumnya indah berubah menjadi gua gelap yang sempit. Suara gemericik air yang tenang terdengar di kejauhan, tetapi semakin Jaka melangkah, semakin terasa bahwa jalan ini semakin sempit. Di sini, kamu akan menghadapi ujian yang lebih dalam, kata Syekh Suluki dengan suara yang dalam dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menghadapi kenyataan tentang dirimu yang selama ini kamu hindari. Jaka merasa perasaan gelisah kembali menguasai dirinya. Gua itu terasa sempit dan penuh tekanan. Suasana gelap membuatnya merasa terperangkap, seperti ada kekuatan besar yang menekan dirinya. Ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di dinding gua, seolah-olah ada makhluk-makhluk yang mengamatinya. Namun, Jaka tidak bisa mundur. Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam gua, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Mereka bukan hanya makhluk, tetapi cerminan dirinya yang takut, dirinya yang ragu, dirinya yang pernah merasa gagal dalam hidup. Mereka mengelilinginya, mendekat, dan membisikkan kata-kata yang menyesakan. Lihatlah dirimu, bisik salah satu bayangan. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu telah gagal dalam hidupmu. Semua yang kamu lakukan sia-sia. Tidak, jawab Jaka dengan suara yang gemetar. Saya tidak akan percaya pada ketakutan ini. Saya lebih dari itu. Namun bayangan-bayangan itu semakin kuat, semakin banyak, seolah menggerogoti kepercayaannya. Mereka memperlihatkan segala kegagalan Jaka, kegagalannya dalam meraih cita-cita, ketakutannya menghadapi masa depan, dan rasa penyesalannya karena meninggalkan orang yang dicintainya. Kamu tidak akan pernah cukup, kata bayangan itu lagi. Lihat dirimu yang rapuh. Jaka merasa tubuhnya hampir terjatuh. Rasa takut dan keraguan datang begitu kuat, seolah-olah ia terperangkap dalam lubang yang dalam. Namun, saat itulah ia mengingat kata-kata Syekh Suluki sebelumnya, hadapi dirimu, dan kamu akan menemukan pencerahan. Dengan sekuat tenaga, Jaka berdiri tegak. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya. Meskipun ia mengalami banyak kegagalan, ia tahu bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Ia memiliki potensi untuk bangkit,
untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk menjadi lebih baik. Ketakutan itu hanyalah cermin dari dirinya sendiri, dirinya yang belum sepenuhnya menerima dirinya. Tidak! Saya bukan hanya kegagalan saya, teriak Jaka dengan penuh keyakinan. Saya adalah diri saya yang kuat. Saya bisa lebih baik. Dengan suara itu, bayangan-bayangan yang mengelilinginya mulai memudar, menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Gua yang semula sempit dan gelap mulai berubah. Cahaya mulai masuk, menerangi jalan yang sempit itu. Setiap langkah Jaka terasa semakin ringan, semakin yakin. Ia tahu, inilah ujian terakhir yang harus ia lewati. Akhirnya, setelah melewati kegelapan, Jaka menemukan sebuah ruang terbuka di dalam gua. Di tengah ruang itu, sebuah batu besar terletak dengan tenang, bercahaya lembut. Di atas batu itu, ada sebuah tulisan yang terlihat sangat tua dan penuh makna. Jaka mendekat, merasakan kedamaian yang luar biasa saat ia membaca tulisan itu. Sesungguhnya, kebenaran ada dalam diri mereka yang berani menghadapi ketakutannya. Mereka yang tak pernah menyerah, tak pernah berhenti mencari, dan tak pernah melupakan siapa diri mereka. Jaka merasakan pencerahan yang luar biasa. Semua ketakutannya yang dulu kini terasa jauh. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jawaban atas semua pertanyaan hidupnya, tetapi tentang menerima diri, mengatasi ketakutan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Syekh Suluki muncul di depannya, tersenyum penuh kebanggaan. Kamu telah melakukannya, Jaka. Kamu telah menemukan takdirmu. Jaka menatap Syekh Suluki dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Terima kasih, Mbah, katanya dengan suara penuh rasa hormat. Saya telah menemukan lebih dari yang saya harapkan. Dengan senyuman yang penuh bijaksana, Syekh Suluki mengangguk. Ingatlah, anak muda. Kebenaran sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Cahaya terang menyelimuti tubuh Jaka, dan dalam sekejap, ia merasa dirinya kembali ke dunia nyata. Ia berdiri di depan makam Syekh Suluki, di tempat yang dulu ia rasakan penuh ketakutan. Namun, kali ini, ia merasa damai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah dimulai dengan cara yang baru. Pencerahan yang ia peroleh di makam ini akan terus membimbingnya dalam setiap langkah hidupnya. Setelah mengatasi ketakutannya dan menemukan kedamaian dalam dirinya, Jaka kembali dengan kebijaksanaan yang baru. Perjalanan spiritual ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi diri sendiri dan menemukan kebenaran dalam kehidupan.